Guys, kita kapan mau lanjutin tugas fisikanya nih? Udah harus dikumpul minggu depan nih soalnya. Ngikut aja. Guys, kerjain di rumahku aja. Rumahku kosong nih besok. Udah di rumah Kezia aja. Oke. Naik mobil aku saja teman-teman. Yo, udah pas banget dari tawarin naik mobil juga tadi. Makanya belajar pemanasan global. Naik mobil jarak dekat itu bisa menyebabkan pemanasan global tahu. Nah, asapnya dari mobil itu bisa mengeluarkan karbon monoksida. Terus berbagai senyawa hidrokarbon, berbagai oksida nitrogen, sulfur, dan partikulat debu yang masuk timbel. Itu merusak ozon atmosfer kita. Jadinya ada pemanasan global. Tuh. Kayak kita belum perkenalan nih. Sebelum lebih lanjut, mending kenalin. Yang tadi gerah kepanasan itu namanya Kevin. Nah, tadi yang kasih penjelasan panjang lebar itu namanya Pilbert. Oke, lanjut. Masa kata Volkatif sinar UV naik, jadi harus pakai sunscreen SPF 30? Lihat deh. Mana? Mana? Iya dong. Oh, itu mah gara-gara ini pemanasan global. Makanya tuh rata-rata di bumi bisa naik. Nah, kita kepanasan kayak gini nih. Lagi pada bahasa apa sih? Masa global itu emang apaan? Hei, kan kita pernah disuruh baca nih sama Bu Resti dari buku paket kita. Jadi tuh pemanasan global tuh kayak ya kondisi bumi yang nggak seimbang gitu. Makanya suhu rata-rata di bumi tuh jadi meningkat. Makanya kita bisa ngerasain panas yang kayak gini. Panas banget kan? Iya. Ya, lanjut aja. Nah, serem banget ya. Tapi katanya gas rumah kaca itu salah satu penyebab pemanasan global. Yang kayak Iya. gini rumah kacanya. Oh, bukan. Ya, itu nggak salah sih kalau rumah kaca. Tapi ya, gimana ya? Yang kita maksudin itu gas rumah kaca, bukan rumah kaca. Tapi sebenarnya fungsinya itu sama. Gas rumah kaca sama rumah kaca sama-sama untuk memantulkan dan juga menangkap panas dari sinar matahari. Cuma kalau gas rumah kaca tuh ya dia tuh punya gas-gas yang menyusun gas rumah kaca itu kayak CO2, terus ada CH4, terus ada juga apa tuh N2O. Nah, makanya. Tapi sebenarnya tuh gas rumah kaca itu baik. Tadi kan buat memantulkan sama menyerap panas. Cuma ya gara-gara zat-zat tadi tuh kayak meningkat gitu, makanya panas yang harusnya tadi mantul tuh jadinya menetap gitu di bumi. Makanya suhu rata-rata itu jadi naik deh, jadi panas. Oh, begitu ya. Pantesan. Akhirnya dapat kesejukan juga. Gini dong dari tadi. Asa gak dimatiin ya dari pagi? Iya, soalnya minuman kayak burung sahara. Kevin, sekalian buka laptopnya aja. Oke. Kezia, aku numpang charge HP ya. Ih, baru tahu ada acara ramah lingkungan lo, budget lagi. Mana? Hah? Mana? Oh, Baru tahu, makanya jadi orang kaya. flexing terus. Bener tahu ada AC ramah lingkungan, contohnya tuh kayak Sharp yang tipe AHA dan juga AC lain dari tipe Sharp yang terbaru yang dimana tuh mereka tuh udah gunain R32. Emang ada bedanya? Lagi semua sih sama aja, nimbulin pemanasan global. Ih, beda tahu. AC biasa tuh kan biasanya ngeluarin CFC atau R12 gitu. Yang dimana tuh bisa menyebabkan lapisan ozon menipis.
Nah, makanya AC-AC yang kayak gini nih, kalau misalkan nggak digunain tuh ya harusnya dimatiin. Nah, tapi kalau misalkan AC ramah lingkungan yang kayak tadi Nat kasih tahu tuh, itu dia punya zat yang memiliki potensi untuk tidak merusak ozon gitu, sehingga memiliki angka yang kecil untuk merusak lapisan ozon. Jadi selama ini saya ngumpulin karbon banyak. Udah, bentar ya guys. Matiin dulu. Kes, ada minum nggak? Aus nih. Astaga lupa. Diambil dulu ya, yuk. Nah, lihat. Bantuin. Iya. Kes, kes, belum ditutup. Tolong ya. Oke. Ih, si Tasya beli kulkas ramah lingkungan mah harganya mahal pisan, sampai 52 juta. Tapi ramah lingkungan sih. Ya iyalah, masa nggak ramah lingkungan, kulkas apaan? Kulkas saya ini emang nggak ramah lingkungan. Ya, kulkas yang dibeli Tasya kan bisa disebut ramah lingkungan ya gara-gara dia punya fitur yang ramah lingkungan, kayak intelligent, terus apa gitu, udah hemat energi dan yang lainnya. Ya makanya dia bisa disebut ramah lingkungan. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita belum mampu buat beli kulkas seharga segitu sih, kita masih bisa gunain kulkas yang kayak biasa. Cuma kita harus bisa gunain kulkasnya tuh dengan bijak, jangan kayak Kisha tadi, dia kan nggak tutup kulkasnya tuh, jadi ya bisa nimbulin karbon-karbon yang menjadi penyebab menipisnya lapisan ozon. Tuh, Kezia dengerin. Emang udah pantes sih si paling ceroboh. Sudah. Ayo kerjain. Ntar lama lagi pulangnya. Gas. Duh, Apa ya? Bentar ya, diambilin dulu. Tapi cuma ada telur dadar nggak apa-apa. aduh, orang kaya masa makan kayak gitu. Makan aja ribet. Ya udah bentar, yuk. Nah, Phil. Oke, bantuin. Ayo. Nggak dimatiin rice cookernya, udah tinggal dikit. Ih, ada berita rumah kebakaran karena lobet-lobet rice cooker, serem banget. Mana? Iya. Serem banget. Makanya tuh Kes, jangan lupa rice cooker dicabut. Soalnya ya selain bisa timbulin kebakaran ya bisa jadi salah satu penyebab pemanasan global juga. Ya mungkin kelihatannya sih biasa aja ya, tapi sebenarnya tuh dia bisa jadi penyebab pemanasan global. Soalnya tuh kalau misalkan rice cookernya nasinya udah tinggal dikit ya harusnya dicabut. Soalnya kan nanti itu bisa jadi penggunaan listrik yang berlebihan. Karena kan kalau misalkan udah tinggal dikit tapi masih dicolok, ya aliran listriknya tuh terus ngalir. Udah bentar, mau cabut dulu. Oh, kenyang juga. Tadi nggak mau, sekarang habis juga. Ya udah sih. Udah. Ayo lanjut lagi. Oke. Phil, tadi tes HP udah penuh ya? Udah, biarin aja dulu. Mas nyabut. Nih, ada berita wanita tubuhnya kebakar gara-gara lupa cabut cas HP. Aduh, Ya udah sih, yang kena dia juga. Ntar kalau kebakar nyesel. Udahlah, aku males sambilnya.
Makasih. Ya. Lo tau gak? Apa lagi? Tuh aku pernah dengar katanya kalau misalkan nggak cabut charger HP itu bukan cuma bisa bikin HP kebakar, tapi juga bisa jadi salah satu penyebab pemanasan global tahu. Soalnya kan kabel yang nggak dicabut itu kan bakalan tetap ngalirin alur listrik gitu kan. Ya jadinya ya bakalan bikin listriknya makin boros. Terus pas listriknya makin boros kan pembuatan listriknya kan makin banyak kan. Jadi ya bakalan makin banyak lagi deh yang ngehasilin karbon dioksida. Soalnya listrik itu kan masih pakai batu bara sama minyak bumi gitu kan buat jadi sumber listriknya. Jadinya ya bisa meningkatkan penyebab untuk pemanasan global gitu. Ya pokoknya sama halnya lah kayak yang Seja tadi yang lupa cabut transistor itu. Oh alah. Makasih ya infonya Vio ya. Ntar aku lebih aware lagi loh. Ya udah, kita lanjutin lagi. Tamat. Tapi masih ada bonus lagi deh. Coba lihat. Selamat siang, Bu Febri. Di sini kami akan memberikan sedikit edukasi mengenai pemanasan global secara umum. Nah, jadi karena kita udah sama-sama tahu pemanasan global itu apa dan tugas global itu apa, kali sini kami ada satu yang untuk meminimalkan pemanasan dampak dari pemanasan global itu. Jadi nama kami itu Melaka Diri. Nah, Melaka Diri itu maksudnya singkatan dari mematikan lampu jika di siang hari. Jadi kalau misalkan ibu misalkan lewat ada kelas di siang hari itu tapi lampunya nyala gitu, ibu boleh ya tegur buat matiin lampu. Atau enggak juga yang di kantin, kan itu kan di ruangan terbuka gitu kan Bu. Itu sebaiknya lampunya dimatiin aja sih. Kenapa harus mematikan lampu? Karena lampu kan menggunakan listrik. Terus sebagian besar listrik itu dihasilkan dari batu bara. Nah, proses batu bara itu kan melalui pembakaran. Nah, pembakaran itu kan menghasilkan asap-asap. Nah, asap-asap yang makin banyak itu membuat gas rumah kaca semakin tebal. Jadi semakin tebal, sinar matahari yang harusnya dapat dipantulkan malah terlalu terserap lebih banyak. Jadi makanya bumi jadi jauh lebih panas. Taruh aja dulu. Meninggal dari orang.